Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan. Yang pertama ada Nabila Matullah, yang kedua ada Nurul Fadilah, dan yang terakhir ada Rini Afiani. Materi pada pertemuan kali ini yaitu agama Yahudi. Sejarah agama Yahudi di dunia. Sejarah Yahudi dimulai sekitar 4000 tahun yang lalu, sehingga Yudaisme menjadi agama monoteis tertua, kecuali jika orang memperhitungkan Hinduisme. Walaupun negara Israel didirikan pada tahun 1948, hanya 25% dari orang Yahudi di dunia yang kembali ke Israel. Dari sejarahnya, agama Yahudi adalah agama Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang termaktub dalam kitab Taurat, serta merupakan bagian dari agama Samawi. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, agama Yahudi tidak menggambarkan agama Israel yang pernah diajarkan oleh Nabi Musa berdasarkan Taurat, melainkan sudah menjadi sintesa setelah timbulnya kitab Talmud dan pengaruh bangsa lain yang membawa peradaban kafir. Orang Yahudi sering menggambarkan bahwa sejarah bangsa mereka identik dengan sejarah umat manusia seluruhnya dengan peradaban dan kebudayaan di seantero dunia. Mereka juga menggambarkan akidah mereka sebagai akidah yang paling benar dan termulia. Agama Yahudi di Indonesia. Kehadiran orang Yahudi pertama kali di Kepulauan Indonesia telah dikonfirmasi dalam sebuah teks tertulis yang berasal dari kesudahan masa waktu 100 tahun pertengahan. Orang ini adalah seorang pedagang dari Fustat di Mesir yang meninggal di Pelabuhan Barus, Sumatera Barat pada tahun 1290. Pada tahun 1859, pengelana Yahudi Jacob Sapir adalah orang pertama yang menulis mengenai komunitas Yahudi di Hindia Belanda setelah mengunjungi Batavia. Di Batavia, dia telah banyak bercakap dengan seorang Yahudi lokal yang telah memberitahunya bahwa hadir sekitar 20 keluarga Yahudi di kota itu dan beberapa di Semarang. Pada waktu Perang Dunia, banyak Yahudi di Hindia Belanda, diperkirakan sekitar 2000 jiwa Yahudi di Indonesia diasingkan ketika penduduk Jepang di Indonesia dan mereka dipaksa untuk memainkan pekerjaan di kamp penampungan. Setelah perang, Yahudi yang dilepas banyak menemui berbagai masalah dan banyak yang berimigrasi ke Amerika Serikat, Australia, dan Israel. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, pada masa pemerintahan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, hak penganut Yahudi sempat disamakan dengan agama lainnya seperti Islam, Kristen Protestan, dan Kristen Katolik. Bahkan melalui surat keputusan Menteri Agraria yang dirilis pada tahun 1961 menyatakan bahwa dia mengakui kaum agama Israelit atau sebutan kaum agama Yahudi pada masa itu diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Lokasi agama Yahudi di dunia. Pada tahun 2001 diperkirakan jumlah orang Yahudi yang hidup menyebar di seluruh dunia selain Israel berjumlah 8,3 juta, sedangkan yang tinggal di Israel sekitar 4,9 juta orang. Dari jumlah orang Yahudi yang berdiaspora, setengahnya bertempat tinggal di benua Amerika. Kemudian ada potret agama Yahudi di dunia. Yang pertama, monoteisme. Jadi Yahudi ini tidak percaya pada sejumlah besar dewa yang dapat disembah. Sebaliknya, mereka yakin bahwa hanya ada satu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan dengan siapa semua orang Yahudi dapat memiliki hubungan pribadi dan dekat. Kemudian yang kedua, komunitas. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan menunjuk mereka sebagai orang-orang pilihannya untuk memberikan contoh yang positif tentang kesucian dan kebersihan bagi orang luar yang melihat ke dalam. Kehidupan Yahudi sangat banyak tentang komunitas. Kemudian yang terakhir ada Yahudi adalah keluarga. Jadi Yahudi sangat kekeluargaan dan upacara khas dimulai cukup awal. Misalnya pada usia 8 hari anak laki-laki Yahudi disunat mengikuti instruksi dari Tuhan. Juga banyak kebiasaan Yahudi berputar dari sekitar rumah seperti hari Sabat. Populasi dan potret agama Yahudi di Indonesia. Pada tahun 1960-an, menurut Kongres Yahudi Sedunia,
Populasi Yahudi di Indonesia diperkirakan sekitar 20 orang Yahudi asli yang tinggal di Surabaya dan Jakarta. Nenek moyang mereka itu adalah imigran Yahudi yang berasal dari Yaman, Irak, Mesir, Iran, India, serta 500 orang keturunan Yahudi berasal dari Belanda, Jerman, dan tinggal di Manado, yang mana mendapatkan jaminan atas kebebasan beribadah oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ditandai dengan diizinkannya pendirian sebuah sinagoga dan tugu mempunyai bentuk menorah. Terdapat pula sejumlah kecil komunitas Yahudi ekspatriat di Bali. Karakteristik sosial dan norma budaya yang sama dengan Indonesia yaitu yang difasilitasi ekonomi luar biasa, politik, dan keberhasilan sosial dan komunitas Yahudi Indonesia juga memberikan kontribusi untuk asimilasi. Perkawinan silang antara suku meningkat dari persangkaan 55% pada tahun 1944 dijadikan sekitar 90% pada tahun 2004. Pasangan kawin silang tersebut membesarkan anak didik mereka dengan agama mereka masing-masing. Ajaran agama Yahudi ada 10 perintah Tuhan yang terkandung dalam ayat 20 Keluaran, yaitu Aku adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku. Jangan membuat patung dan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingatlah kamu pada hari Sabat dan sucikanlah Dia. Hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu panjang. Kemudian jangan kamu membunuh, jangan kamu berbuat zina, jangan kamu mencuri, jangan kamu bersaksi palsu pada sesama manusia. Jangan kamu menginginkan rumah, istri, hamba sahaya, rumah, dan berapapun juga dari sesama manusia. Kemudian hari-hari besar agama Yahudi, yang pertama itu hari waktu-waktu tertentu yang dirayakan atau diperingati dengan kegiatan khusus oleh orang-orang Yahudi untuk memperingati suatu peristiwa penting dalam sejarah, terutama menurut perintah kitab suci mereka. Yang pertama itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari raya umat Yahudi yang dimaknai sebagai hari kebebasan dari pekerjaan sebagaimana Allah beristirahat pada hari ke-7 dalam penciptaan manusia. Kemudian kedua, hari raya Paskah, yakni kisah Allah membunuh anak-anak sulung Mesir. Menurut Yahudi ini selalu dimulai pada tanggal 14 Isan yang bertetapan atau berselisih 1-2 hari sebelum atau sesudah bulan purnama dan berlaku selama 1 ahad. Kemudian ketiga, pelaksanaan kemudian roti tak beragi, keluarga menyembelih ekor domba, kemudian darahnya ditoreskan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Hari raya roti tak beragi, festival roti beragi, yaitu bagian dari perayaan musim semi Yahudi yang berlaku selang 15 hari sampai 21 Nisan. Festival menuai pertama dengan perayaan roti tak beragi dihubungkan dengan masa-masa menuai tanaman. Kemudian Pentakosta adalah pesta panen gandum pada hari ke-50 sejak hari Sabat pertama setelah Paskah. Kemudian hari-hari Raya Akbar, yaitu sebuah rangkaian festival yang berlaku selama 10 hari yang dimulai pada tanggal 1 Syawal. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, selanjutnya saya Rini Afiani, NIM 1817402248, melanjutkan materi ritual ibadah agama Yahudi. Peribadatan agama Yahudi mempunyai beberapa tradisi ibadah dalam segi peribadatan. Di antaranya yaitu sembahyang, puasa, perayaan hari-hari suci, kurban, syariah, dan etika. Dan yang pertama yaitu ada sembahyang. Umat Yahudi melakukan sembahyang 3 waktu dalam sehari, yaitu
dilaksanakan pada jam 9, jam 11, dan jam 3. Tidak ada tuntutan apapun tentang bagaimana caranya umat Yahudi melaksanakan sembahyang ini. Perintah untuk melaksanakan sembahyang 3 kali tercantum dalam kitab Talmud. Sembahyang pagi dilaksanakan mulai terbit fajar sampai sepertiga panjang siang hari. Yang kedua kira-kira pada jam 10 pas. Untuk sembahyang yang kedua dimulai siang sesaat setelah matahari condong ke barat sampai matahari terbenam. Dan pelaksanaan sembahyang yang ketiga yaitu pada waktu malam mulai tiba sampai dengan terbit fajar. Yang kedua yaitu puasa Yahudi. Umat Yahudi biasanya berpuasa ketika dalam rasa berkabung atau sedang dalam kondisi berduka cita. Bagi mereka tujuan berpuasa yaitu untuk menghapus dosa dan mensucikan diri dan menyatakan rasa keprihatinan. Waktu puasa orang Yahudi dimulai ketika fajar menyingsing hingga kelihatan 3 buah bintang. Yang pertama terbit pada senja hari yang bersangkutan. Yang ketiga ada korban dalam agama Yahudi. Korban dalam hal ini merupakan salah satu upacara ibadah yang penting bagi umat Yahudi. Korban dalam tradisi ini terbagi menjadi 3, yaitu perdamaian adalah korban yang dilaksanakan untuk memohon perdamaian dengan Tuhan atas dosa yang diperbuat tanpa disengaja. Yang kedua ada korban pemujaan. Korban pemujaan ini terdiri dari korban bakar, korban keselamatan, dan korban sesaji. Yang ketiga ada korban lain-lainnya, terdiri dari korban perjanjian, korban pelantikan umum, dan korban pembunuhan. Yang keempat yaitu ada hari suci Yahudi. Hari suci dalam umat Yahudi diantaranya hari Paskah atau harinya untuk merayakan pembebasan orang Israel dari perbudakan Firaun. Yang kedua ada hari Pantekosta atau hari ke-50 pesta Paskah panen. Yang ketiga hari perdamaian besar atau hari ke-10 bulan ke-7 menurut penanggalan Yahudi dirayakan dengan cara berpuasa untuk penghapusan dosa. Yang keempat ada hari pondok daun, yaitu hari perayaan pengumpulan hasil panen. Yang kelima hari penebusan dosa, yaitu jatuh pada akhir bulan ke-6 atau awal bulan kalender ke-7 kalender Yahudi. Dan hari bulan baru perayaan dan pensucian hari pertama tiap bulan yang dirayakan dengan kurban dan perjamuan. Yang kelima yaitu ada syariah Yahudi. Salah satu agama yang mempunyai hukum dan putusan-putusannya adalah agama Yahudi. Hukum dalam hal ini diantaranya mencakup hukum sipil, hukum perhambaan, hukum kriminal, dan hukum waris. Dalam ini menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama dari orang tuanya. Yang ketujuh ada etika Yahudi. Hal terpenting dari kesucian etika agama Yahudi adalah keadilan dan kebenaran. Kesucian menurut mereka adalah dasar Yahudi sebagai suatu sistem undang-undang agama dan moral. Ketika dalam agama mereka melarang apa yang dinamakan genebat det, yaitu perbuatan antara omongan yang berpura-pura atau manis di lidah saja. Yang selanjutnya ada nabi-nabi Yahudi. Nabi yang diturunkan kepada umat Yahudi untuk menyeru umat Yahudi agar meninggalkan kejahatan dan kembali ke jalan yang benar, yakni mematuhi ketentuan-ketentuan Taurat yang diwariskan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi umat Yahudi dalam pengajarannya lebih menekankan ke aspek moral dan keamanan. Hal ini dikarenakan moral dan iman umat Yahudi yang mudah goyah dan menyeleweng. Dan selanjutnya ada kitab suci agama Yahudi. Kitab suci agama Yahudi diakui sebagai bagian dari kitab suci agama Kristen, yaitu Perjanjian Lama. Umat Yahudi membaginya menjadi 5. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab-kitab nabi yang meliputi nabi-nabi yang terdahulu, kitab Yusak, Hakim, Samuel, dan Raja-Raja. Yang ketiga ada surat-surat terdiri dari Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Nudub, dan Al-Khatib. Umat Yahudi tidak mengakui kitab Perjanjian Baru sebagai kitab suci. Selain dari Taurat, mereka juga mengakui kesucian beberapa kitabnya, yaitu Talmud dan protokol pendeta Zionis. Selanjutnya ada sekte-sekte agama Yahudi. Sekte adalah suatu pecahan dari salah satu agama yang ajarannya sudah tidak ortodoks atau tidak sesuai dengan ajaran aslinya. Penyebab
Penyebab munculnya sekte tersebut dikarenakan adanya perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap ajaran tertentu dari suatu agama yang dianutnya. Organisasi keagamaan Yahudi. Organisasi keagamaan Yahudi diantaranya yaitu ada ARZA, Association of Reformed Zionists of America. Organisasi ini umumnya diangkat menjadi ARZA. Kemunculannya di Amerika Serikat dianggap sebagai perkembangan yang paling penting serta wujud representasi dari kaum Yahudi reformis. Sejak tahun 1973, dukungan penuh terhadap negara Israel menjadi salah satu misi asosiasi ini. Yang kedua ada Hadassah. Hadassah berasal dari bahasa Ibrani, artinya pohon as atau pohon ralhan. Istilah ini digunakan untuk menunjuk nama atau Taurat Esther. Hadassah ini adalah organisasi perempuan Zionis di Amerika yang didirikan oleh Henrietta Szold tahun 1912 Masehi. Dan yang ketiga ada Jewish National Institute. Lembaga ini didukung di setiap wilayah tempat kaum Yahudi bermukim. Lembaga tertuanya berada di Amerika Serikat yang didirikan sejak tahun 90 silam. Yang keempat ada Jewish Women Association of America. Asosiasi Yahudi Perempuan Amerika ini berdiri tahun 1917 di Amerika Serikat. Ia menginduk kepada Asosiasi Rabi Perempuan Yahudi Konservasi. Selanjutnya ada Freemasonry atau Freemasons. Freemasonry atau Freemasons didefinisikan sebagai kompilasi ajaran moral serta organisasi persaudaraan rahasia. Organisasi ini merekrut para pekerja bangunan paruh waktu atau freelance, juga pekerjaan bangunan resmi atau hanya retafiliasi. Aktivitas organisasi ini berdampak pada kehancuran serta kerusakan objeknya, termasuk di bidang moralitas dan akhlak, sehingga para simpatisannya hanya akan menjadi seperti budak bagi kaum Yahudi pengusung Freemasonry. Ya, sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.